Penjual sayur sedang kesulitan menghitung ratusan ikat kol di depannya. Tetapi anak kecil itu hanya melihat sekilas ia sudah tahu. Pak, jumlahnya 240 ikat. Ternyata anak tersebut memiliki ingatan fotografis dan kemampuan berpikir yang sangat tajam hingga hampir selalu mendapat nilai sempurna. Bahkan saat makan bersama ayah angkatnya, pelayan restoran itu penasaran dan ingin menguji kemampuannya. Ia berkata jika kamu mampu menghafalkan seluruh menu restoran, makanannya akan diberikan secara gratis. Anak itu langsung menyebutkan semua menu dengan lancar dan semuanya benar. Sang ayah pun bangga melihat kemampuan putranya. Namun tanpa mereka sadari, kejadian itu dilihat oleh kakak laki-laki. 6 tahun sebelumnya, sang ayah mengadopsi anak tersebut. Sejak saat itu, kakaknya diam-diam menyimpan rasa tidak suka. Kini, ia melihat ayahnya makan bersama adiknya, sementara dirinya kesulitan membayar uang sekolah. Ketika pulang, anak itu memberikan pangsit gratis yang dibawanya dari restoran kepada ibunya. Sang ibu langsung marah karena menganggap mereka tidak seharusnya menghabiskan uang saat kondisi keluarga sedang sulit. Pertengkaran orang tua pun tak terelakkan. Di kamar kakaknya anak itu kemudian mengambil celengannya dan berniat memberikan tabungannya untuk membayar uang sekolah kakaknya. Namun sang kakak menolaknya. Malam harinya, anak itu teringat cerita yang pernah disampaikan ayahnya dalam mimpi. Kakeknya dahulu adalah seorang jenderal. Saat perang, banyak harta benda dirampas musuh dan sang kakek berhasil mengambilnya kembali. Ia kemudian terbangun dan menyadari ayahnya tidak ada di rumah. Saat keluar, ia melihat ayahnya sedang membuat tahu dan bertanya mengapa tidak pergi mencari harta tersebut. Sang ayah langsung terkejut dan memperingatkannya agar tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Ayah kandungnya dahulu tewas karena masalah tersebut, tetapi ia belum sanggup mengungkapkan kebenarannya. Keesokan harinya, ia terlibat perselisihan dengan seorang anak dari keluarga kaya. Tak lama kemudian, dua gadis dari sekolah yang sama datang menghampiri mereka. Anak tersebut membanggakan keluarganya dan mengatakan bahwa kakeknya memiliki tambang emas di gunung belakang. Karena penasaran, mereka bertiga pergi untuk melihatnya. Sesampainya di sana, mereka menemukan papan peringatan. Anak itu mengenali tanda tersebut sebagai peringatan bahaya dan meminta mereka tidak melanjutkan perjalanan. Namun mereka tetap masuk. Tiba-tiba anak orang kaya itu terpeleset. Ketiganya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah jurang. Untungnya, mereka hanya mengalami luka ringan. Ia kemudian menemukan seutas tali, mengikatnya pada pohon, lalu melemparkannya ke bawah. Namun tali tersebut terlalu pendek. Ia mencari batu dan menggunakan mainan yang dibawanya sebagai penahan agar mereka bisa memanjat. Namun anak orang kaya itu malah merebut tali dan ingin naik lebih dahulu. Semakin tinggi ia memanjat, semakin besar tenaga yang harus dikeluarkan anak itu untuk menahannya. Untungnya, kakaknya tiba tepat waktu sehingga keadaan tidak semakin buruk. Tak lama kemudian, mereka semua dibawa ke rumah sakit. Namun anak orang kaya itu justru mengatakan kepada ibunya bahwa semua kejadian tersebut merupakan kesalahan anak itu. Sementara itu, anak tersebut hanya merasa bersalah karena khawatir biaya pemeriksaan akan semakin membebani keluarganya.